Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi pada hari ini adalah materi bab 2, yakni menghindari minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan pengertian dari minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Yang kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi contoh-contoh dari minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Yang ketiga, anak-anak mampu menunjukkan dalil yang berhubungan atau yang menunjukkan keharaman dari minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Yang keempat, anak-anak mampu menjelaskan cara menghindari minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Dan yang paling utama, yang terakhir adalah anak-anak mampu mengimplementasikan materi yang kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Subbab pembahasan kita kali ini ada 3, yakni minuman keras atau khamar, judi, dan pertengkaran. Anak-anak pasti sudah tahu bahwa kita dilarang makan atau minum minuman yang haram, tak terkecuali khamar. Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan atau minuman keras yang dapat membuat seseorang hilang akal dan kesadarannya. Misalnya, tuak, alkohol, ganja, dan lain sebagainya. Alkohol ini hukumnya haram, sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, Ani Bani Umar, anna Rasulullah SAW qala, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Lalu, bagaimana cara kita menghindari khamar? Hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari khamar adalah yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga diri dari hal yang merusak dan tidak berguna bagi sendiri dan orang lain. Yang ketiga, dapat membedakan mana yang boleh dan tidak boleh. Artinya, dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Yang keempat, menanamkan sifat baik kepada diri sendiri dan anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras. Yang terakhir, menjaga pergaulan atau bergaulah dengan orang-orang yang baik. Lalu, mengapa kita harus menghindari khamar? Yang paling utama adalah khamar merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut pakar kesehatan, khamar dapat membahayakan tubuh dan mengancam keselamatan jiwa karena menyebabkan berbagai macam penyakit seperti jantung, tekanan darah tinggi, gagal ginjal, dan dapat menyebabkan kematian. Jadi, khamar adalah sesuatu yang wajib kita hindari. Materi selanjutnya adalah judi. Judi artinya mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah. Menurut Imam Syaukani, setiap permainan yang tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan orang lain dinamakan berjudi. Kesimpulannya, setiap yang dilakukan untuk kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan adalah judi. Dalil yang mengharamkan judi terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan. Dan syaitan adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah dan akan ditempatkan dalam neraka. Lalu, bagaimana kita dapat menghindari judi? Yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Jauhilah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hindari pergaulan dengan penjudi. Yang ketiga, mencari rezeki dengan halal dan qanaah akan setiap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beristighfar dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memahami dan mensosialisasikan arti judi. Contoh dari berjudi adalah berjudi dengan kartu remi, dadu, lotre, menyabung binatang, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah pertengkaran. Pertengkaran terjadi ketika satu orang dengan yang lainnya mengalami perbedaan pendapat, persepsi, atau pemikiran dan tidak mau saling menghormati, sehingga menyebabkan kedua belah pihak bertengkar, baik secara lisan maupun tindakan. Pertengkaran sangat dilarang karena dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang atau pembunuhan dan menghancurkan tali silaturahim. Larangan ini berlaku menyeluruh. Tidak boleh seorang muslim bertengkar dengan sesama muslim maupun dengan penganut agama lain. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara yang baik seperti musyawarah atau dialog. Pertengkaran sangat dilarang karena dapat menyebabkan seseorang membunuh seseorang yang lain. Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Anil Bara ibni Azib, anna Rasulullah SAW qala, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qadli mu'minin bi khairi haqqin. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seseorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari pertengkaran adalah yang pertama, yakin bahwa masalah tidak akan selesai dengan kekerasan atau pertikaian, justru akan menambah masalah lainnya. Yang kedua, tidak menggunakan ilmu bela diri untuk menyakiti sesama manusia. Yang ketiga, memberikan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan agar mereka jera. Yang keempat, senantiasa beristighfar dan memohon perlindungan Allah agar terhindar dari sifat mudah marah yang dapat memicu pertengkaran. Nah, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak-anak sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan? Jika Anda yang belum paham dan Anda sesuatu yang mengganjal, kalian bisa menanyakannya di kolom komentar. Nanti Ibu akan menjawab pertanyaan dari kalian atau anak-anak yang lain. Ketika tahu jawaban dari pertanyaan tersebut, boleh sekali untuk memberikan argumennya atau memberikan jawabannya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah kalian harus membuat poster tentang menghindari minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Ini boleh memilih salah satu topik. Kalian bebas membuat poster apapun, baik gambar maupun poster online juga boleh. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anak harus menghindari yang namanya minuman keras, baik dalam bentuk apapun harus dihindari. Meskipun hanya setetes mencobanya, jangan sekali-kali, karena setetes pun hukumnya tetap haram. Yang kedua, anak-anak juga harus menghindari perjudian, baik dalam bentuk apapun, dengan kartu remi, dengan lotre, menyabung ayam, seperti itu. Yang ketiga adalah kalian harus menghindari pertengkaran dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga, dengan siapapun, baik dengan muslim, dengan orang muslim, ataupun non-muslim, harus dihindari. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.